Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDMD Provinsi Kalsel tahun 2022, golongan 3, angkatan 16, kelompok 1, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai upaya membangun budaya core values ASN berakhlak dengan mengidentifikasi potensi dan penghambat serta cara mengatasinya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nazamuddin, kemudian Muhammad Naufal Abdali, yang ketiga ada Muhammad Nazrian Syah, kemudian Muhammad Farid Rahman, dan Muhammad Ridhoni. Dengan Widya Iswara, Bapak Dr. Haji Suharjo MSI. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abdali SAK dari kelompok 1 dengan NDH 06, Jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar. Nilai dasar ASN berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Upaya yang dilakukan di RSUD Ratu Jaleha yang pertama menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, membantu pasien apabila mereka tidak mengerti saat ingin berobat, mendaftar, masuk ruangan dokter, dan ambil obat di farmasi. Yang ketiga, mendengarkan dan menerima keluhan pasien dengan sabar, serta mencari solusi bersama-sama dan mencegah masalah terulang kembali. Potensi penghambatnya, yang pertama, masih ada pegawai yang kadang cuek dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, kurang peduli dalam membantu pasien dalam ketidakpahaman peraturan di rumah sakit. Solusi yang dilakukan, yang pertama, rangkul dan ajak sharing dalam menerapkan budaya 5S dalam pelayanan. Yang kedua, menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada siapa saja. Nilai akuntabel. Upaya yang dilakukan di RSUD Ratu Jaleha yang pertama, disiplin dan datang bekerja tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan oleh kantor sesuai dengan fungsinya. Potensi penghambatnya, 1. Masih adanya pegawai yang datang tidak tepat waktu. Yang kedua, seringnya menyalahgunakan fasilitas yang disediakan oleh kantor untuk kepentingan pribadi. Solusi yang dapat dilakukan, 1. Memberikan teguran atau sanksi pada pegawai yang datang tidak tepat waktu, sehingga tidak menghambat pelayanan. Yang kedua, saling mengingatkan sesama pegawai untuk menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrian Syah dari kelompok 1 dengan NDH 08. Saya bekerja sebagai analis dokumen perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wilayah Kabupaten Banjar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya dari core value ASN berakhlak bagian kompeten. Untuk upaya yang dilakukan yaitu 1. Mengikuti pelatihan atau seminar yang diadakan oleh instansi ataupun organisasi. Kedua, membantu teman sejawat untuk belajar. Untuk potensi penghambatnya sendiri, masih adanya pegawai yang hanya berfokus pada kemampuan saat ini dan melakukan pekerjaan semaunya. Yang kedua, kurangnya minat pegawai mengikuti seminar atau pelatihan. Untuk solusinya sendiri, menentukan topik yang ingin dipelajari melalui sharing atau diskusi dan atur waktu dengan jadwal juga sehingga tidak mengganggu waktu pelayanan. Dan yang terakhir, rajin mengikuti seminar baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada core value ASN berakhlak bagian harmonis, identifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya yaitu yang pertama, untuk upaya yang dilakukan, 1. Melayani pasien dengan adil tanpa membeda-bedakan. Kedua, berkomitmen dengan efektif, saling menghormati dan menghargai, serta saling membantu dengan rekan sejawat yang memerlukan bantuan. Untuk potensi penghambatnya yaitu 1. Tinggi beban kerja dalam pekerjaan dan kurangnya kepekaan sejawat untuk saling membantu sesama. Kedua, masih adanya pemikiran bahwa pekerjaan tersebut bukan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, adanya beberapa pegawai yang berpandangan terhadap senioritas. Untuk solusinya sendiri, 1. Sering melakukan kegiatan bersama pada seluruh pegawai untuk terciptanya lingkungan kerja yang akrab. Yang kedua, merubah mindset pikiran bahwa dunia pekerjaan itu tanggung jawab bersama agar pelayanan berjalan dengan cepat. Dan yang terakhir, harus selalu bersikap positif bahwa saling menghargai dan melakukan pendekatan lebih kepada pegawai senior rumah sakit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rahman, jabatan
analis pengaduan masyarakat instansi di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Di sini saya akan menerangkan tentang masalah loyal. Adapun upaya yang dilakukan menyimpan dan merahasiakan rekam medis pasien kepada orang lain kecuali keperluan pemeriksaan. Potensi penghambatnya bocornya informasi atau rahasia catatan medis pasien. Adapun solusinya dengan tegas menolak memberitahukan catatan medis kecuali sudah dapat persetujuan dari pasien. Kemudian ada dari adaptif, upaya yang dilakukan yaitu selalu meningkatkan kompetensi diri, berinovasi dan kreatif. Potensi penghambat semakin berkembangnya teknologi secara cepat sehingga masih ada pegawai yang tidak menguasai teknologi secara baik. Adapun solusinya, pelatihan secara rutin yang dapat diikuti oleh petugas untuk mengikuti perkembangan yang ada sesuai bidang masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ridhoni, SK Nurse kelompok 1 dengan NDH 10, perawat ahli pertama pada Rumah Sakit Ratu Jaleha Martapura. Inilah upaya yang dilakukan pada budaya core value ASN berakhlak di rumah sakit dengan sikap kolaboratif. Yang pertama, selalu mendukung dan mendorong kerjasama dengan profesi lain. Kedua, membangun kepercayaan antar profesi dalam rumah sakit. Sedangkan potensi penghambat yaitu memiliki pemahaman yang berbeda, tidak persamaan pendapat. Solusinya, berkomunikasi dengan baik dan efektif, melakukan sharing ilmu dengan baik pada profesi lain, lalu mewujudkan sikap peduli dengan profesi lain. Demikian pemaparan budaya core value berakhlak dari kelompok 1. Jika ada salah dan khilaf dalam pemaparan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.